Kalau kamu diusik mengenai masa lalu yang memang membekas di otak, gimana ya reaksi kamu? Kalau Takato udah pasti nggak suka banget ya, karena dia diusik mengenai masa lalunya dan mulai ngamuk sedikit. Padahal cuman mengenai robot aja, tapi robot itu adalah teman baik Takato semenjak dia hidup di pusat penelitian. Ditambah ada adik dewa jahat yang memang kelihatan suka sama kakaknya sendiri, alias incest. Tapi dia juga yandere gitu ya teman-teman. Ih, menyeramkan sekali. Makanya disimak alur cerita Sokushichi Gase Kyosugite episode ke-10. Enjoy ya teman-teman. Pada permulaan cerita, terlihat ada Ayaka Shinozaki yang sedang berdiri di atas teras. Tiba-tiba dia diserang dari kejauhan. AI dalam tubuhnya langsung saja melihat dari mana serangan itu berasal dan menyarankannya untuk menggunakan Dragon Wing, sebuah skill yang dia dapatkan setelah memakan naga. Saat sampai ke penyerangnya, dia ada bertemu Shirayama Riona, teman kelasnya dulu. Riona ini memiliki kelas gorila yang bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 10 kali dan seterusnya. Tipe-tipe penguatan tubuh lah ya teman-teman. Serangan dari Riona yang bertubi-tubi tentu saja tidak mempan untuk melawan Ayaka. Namun ternyata dari penjelasan Riona, jika kekuatannya tidak terkunci, mungkin dia bisa melawan Ayaka dengan kekuatan penuh. Ayaka yang mendengarnya langsung diberitahu bahwa pihak kerajaan ada menahan kekuatan calon Sage dan memutuskan untuk menunda dulu pertarungan mereka sampai nanti setelah dia menghabisi sang raja. Ya begitulah ya, tanpa berlama-lama, Ayaka langsung saja menuju ruangan raja berada. Dia langsung saja diserang oleh raja, namun hal itu tidak berguna di depan kekuatan Ayaka sendiri, dan malah dibalikan kekuatannya dengan Dragon Fang yang membuat sang raja langsung mokat. Tentu saja hal itu membuat segel penahan kekuatan calon Sage pun menghilang. Ayaka ada langsung menghampiri Riona dan mulai bertarung dengan Riona mengempaskan Ayaka keluar gedung yang cukup jauh terpentalnya. Karena segelnya sudah terbuka, Riona tidak segan-segan menggunakan kekuatan fullnya untuk menghabisi Ayaka. Tapi tetap saja hal itu tidak berdampak apa-apa yang mengakibatkan Riona langsung saja dibunuh oleh Ayaka dengan cepat. Di bawah tanah tempat dungeon berada, Daimon dan Lute yang sudah sampai ke sana langsung saja bisa bertemu dengan adik dari Dewa Jahat yang bernama Mana. Dia terlihat seperti perempuan cantik, namun seperti statusnya yang tersegel oleh Dewa Jahat itu sendiri, sudah pasti dia ini lebih sadis ya teman-teman. Lute langsung saja dihampiri oleh Mana, di mana dia ada mencium bau dari kakaknya sendiri. Daimon langsung saja bertanya, bukannya Mana itu harusnya disegel, namun kenapa bisa berkeliaran di dalam dungeon? Tapi katanya, karena segelnya cukup lemah, jadi dia bisa lepas kapan saja. Namun dia tidak bisa keluar dari tempat dia tersegel, terlalu jauh. Tentu saja Dewa Jahat kata Lute sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel Mana, jadi tidak mungkin dengan mudah segelnya itu melemah. Mana pun langsung menanyakan kepada Lute, harusnya dia membawa barang milik kakaknya. Lute yang takut langsung saja menunjukkan kunci segel yang dia bawa. Sesampainya mereka ke tempat Mana tersegel, disitulah Lute dan Daimon bisa melihat ada sebuah kota yang cukup aneh dan berisikan anak kecil. Mana menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah anaknya bersama si kakak, yang sontak membuat Daimon kaget. Lute ada meluruskan bahwa bukan begitu, melainkan itu adalah familiar dari Mana yang memikirkan si Dewa Jahat. Bukan berarti itu adalah anak dari hubungan incest ya teman-teman. Dalam perjalanan menuju ruangan Mana, Lute ada langsung memberikan kunci segel ke Daimon untuk berjaga-jaga untuk menyelamatkan Daimon agar dia tidak tewas oleh Mana. Lute pun ada meminta maaf atas perilakunya dan berterima kasih karena sudah menemaninya hingga sekarang. Daimon ada bilang sudahi candaannya, karena itu sudah pertanda kematian tuh untuk dirinya. Di selang-selang sore ibu kota, ada terlihat guild pembunuh dari Dark Garden ada menerima permintaan untuk membunuh orang. Ketuanya yaitu Ryosuke Miyanaga ada menerima surat permintaan yang dikirimkan oleh Haruto. Ke sisi penginapan grup Takato tinggal, dia ada disamperin oleh Tomochika yang mengeluh ke dia karena terlihat dia hanya bermalas-malasan lagi. Tapi ternyata enggak nih, Takato selama ini di dalam ruangan ada melatih kekuatannya untuk menahan diri dalam melukai orang lain untuk persiapan dalam bertemu Sage Sion nantinya. Takato juga bilang kalau dia nggak cuma di kamar, dia pun ada pergi keluar untuk menikmati dunia fantasi. Namun, tetap saja, dia merasa ada orang yang sedang mengincarnya. Makanya dia ada minta Tomochika untuk membantunya.
Bantuan yang diminta oleh Takato adalah menemaninya dalam berjalan-jalan ke kota dengan berdua saja. Tapi bukannya untuk ngedate ya, malahan Takato ingin mengajak Tomochika untuk meminta bantuannya dalam melihat siapa yang sedang mengincarnya. Karena mata Tomochika yang tajam itu sangat diperlukan untuk melihat arah serangan berada. Ketika mendengarnya, Tomochika malah ngambek karena dikiranya ngedate kan. Tapi ya, Takato langsung dikodein untuk diajak makan saja sebagai bayarannya. Tapi di sisi lain, ada penembak jitu yang mulai mengincar Takato sambil diancam oleh seorang perempuan. Ya, seperti biasa, ketika dia sedang menekan pelatuknya, dia pun langsung meninggoy. Baru deh, si cewek kecil langsung mengarahkan untuk langkah berikutnya membidik si Tomochika duluan. Tomochika dan Takato yang datang ke restoran incarannya sudah terlihat hancur oleh Ayaka dalam pertarungan semalam. Makanya si Tomochika jadi agak ngamuk ya teman-teman. Tiba-tiba, taunya Takato langsung saja memeluk Tomochika untuk menghindari sebuah tembakan. Ryosuke yang sedang melihat monitor langsung saja terkaget-kaget karena Takato langsung mengatakan bahwa dia akan ke sana dan menghancurkan drone yang sedang memantau mereka. Mokomoko yang tiba-tiba muncul langsung saja bilang kalau dia sudah membaca arah sinyalnya berada. Jadi dia sudah mengetahui lokasi asalnya di mana. Tentu, Ryosuke langsung saja kabur dengan helikopter buatannya. Tapi tiba-tiba, baling-balingnya rusak di tengah udara dan membuat Ryosuke ditangkap oleh Tomochika dan dijatuhkan ke tanah. Takato yang sudah menghampirinya langsung saja menanyakan siapa yang memintanya untuk mengincarnya. Dia yang masih mengelak langsung saja diperlihatkan oleh Mokomoko bahwa Putri Spirit dan Raja Spirit sudah langsung bisa dikalahkan dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ryosuke langsung saja menggunakan kartu asnya di mana dia ada memanggil Ratu Kematian Yama. Namanya aja udah Ratu Kematian ya. Namun tetap langsung saja si ratu ini dibunuh oleh Takato dengan cepat. Dalam keadaan itu, tiba-tiba Takato ada diserang oleh gadis berambut ungu. Takato yang kaget sampai tidak bisa bertindak. Untung aja Tomochika yang menolongnya. Ternyata Takato yang kaget itu karena dia melihat si cewek itu adalah robot yang pernah dia kenali. Robot itu bernama Enju. Dan Takato ada merubahnya untuk beralih ke mode perintah admin dan mematikannya untuk sementara. Dia langsung mulai marah ke Ryosuke dengan bilang untuk mengatakan semua yang dia ketahui. Tapi setelah dikasih semua informasinya, Takato langsung saja bilang dia tetap harus mati karena skillnya yang bisa membuat objek dari dunia asal dapat membuat salinan Enju sesuka hatinya. Makanya Takato agak marah kepadanya dan membunuh Ryosuke tanpa ampun. Dalam ruangan di penginapan, Takato udah menjelaskan bahwa dia ingin Enju beristirahat dengan tenang. Tapi Tomochika salah paham, karena Takato membicarakan robotnya, bukan Enju yang asli. Karena Enju yang asli masih hidup entah di mana. Takato hanya kasihan dengan robot Enju yang sudah sering menemaninya dahulu kala, makanya dia agak sensitif mengenai robot Enju ini. Pada malam harinya, Ayaka masih bertarung dengan teman-temannya yang lain. Kali ini dia sedang melawan Yugo yang memiliki kelas koki. Ternyata dia bisa dengan mudah untuk melawan Ayaka. Namun pada akhirnya, dia pun dikalahkan dengan mudah lagi dengan membakar semua kloningan dan tubuhnya juga. Takato dan Tomochika yang melihat dari jauh ada melihat Ayaka yang mulai kabur setelah memporak-porandakan lingkungan sehabis bertarungnya. Akibat hal itu, dalam rapat satu kelas yang dipimpin oleh Sora, ada mulai merencanakan untuk kelompok mereka berpindah lokasi dari kota menjadi mengarah ke dalam dungeon bawah tanah. Karena mereka sebenarnya sudah diusir atas kegaduhan yang selama ini terjadi. Makanya mereka pun langsung saja mengarah ke bawah tanah. Dalam kelompok Takato, ada David yang ikut bersama ternyata di sini. Dalam pertarungan pun, mereka langsung bisa bertemu dengan sekumpulan monster yang sudah siap untuk bertarung melawan mereka. Tentu saja mereka bisa bertarung dengan mudah, apalagi kelompok mereka sekarang ini sudah cukup banyak yang sudah terbiasa dalam mengalahkan monster dengan skill yang sudah terbuka dan tidak ada batasan lagi ketika di dalam dungeon itu sendiri. Di sisi Lute dan Daimon yang masih di dalam ruangan mana, mereka mulai saja menjelaskan kejadian mengenai dewa jahat yang sudah meninggal, dan Daimon menjelaskan bahwa Lute ingin membalaskan dendam dengan minta bantuan dari si Mana. Dia yang mendengarnya ya tidak marah, namun malah ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh kakaknya. Namun, sebelum itu
itu, dia ingin melahirkan kakaknya dulu dengan mengambil tangan si Lute. Daimon langsung saja minta pengampunan pada Mana dan mulai memberikan akses untuk melepas segelnya dulu. Baru deh si Mana ini bisa mengampuni si Lute. Mudah-mudahan. Kembali ke sisi kelompok Takatau, Tomochika yang sedang ingin makan ada mencari Takatau yang tidak terlihat dan mulai mencarinya. Takatau yang sedang di dalam hutan ada melihat David yang bergerak seperti terkena hipnotis, dan Takatau ada menahannya. Namun tiba-tiba tebingnya mulai hancur dan membuat Takatau terjatuh ke dalam jurang bersama David, sambil meninggalkan Tomochika yang sedang mencarinya di dalam hutan. Tapi di sisi ruangan kantin, tentu saja tiba-tiba ada Sagesion yang mulai datang dan memberikan informasi tambahan mengenai ujian mereka yang terlalu mudah. Jadi dia memberikan tambahan ujian untuk mereka, yaitu ada event kebangkitan. Jadi dia mau membuat sebuah tes hingga tersisa satu orang saja dalam kelompoknya yang mengharuskan mereka itu saling membunuh satu sama lain. Nah itu dia, selain kabar buruk itu, ada informasi dari HP Ninomiya yang mengatakan bahwa gerbang kedua sudah mulai terbuka yang membuat semuanya semakin runyam ya teman-teman. Oke, itu aja untuk alur cerita Sokushi Chigasaki Sugite episode ke-10. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya. Bye-bye.